Siapkan panci, masukkan 190 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, masukkan 300 ml santan kental. Semua bahan ini kita masak, tidak perlu sampai mendidih ya, cukup sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita matikan kompor dan tunggu santannya hingga hangat. Sambil menunggu, kita akan membuat jus pandan. 10 lembar daun pandan, potong-potong dan masukkan ke blender. Tambahkan 150 ml air, kita blender. Kemudian kita saring, kita ambil airnya 150 ml. Jika airnya masih kurang, bisa ditambah air hingga volumenya 150 ml ya. Kita sisihkan terlebih dahulu, kita lanjutkan membuat adonan. 250 gram tepung beras, kita tambah dengan 50 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok makan ragi instan, saya menggunakan Vermipan, dan setengah sendok teh baking powder, saya menggunakan yang double acting. Kita aduk rata. Masukkan campuran santan dan gula yang tadi sudah kita panaskan. Ini kondisinya hangat-hangat kuku ya, jangan dimasukkan panas-panas karena nanti raginya bisa rusak. Setelah semua santan masuk, kita aduk-aduk terus. Kita kopiok-kopiok seperti ini ya, selama kurang lebih 3 menit supaya tidak ada tepung yang menggerindil dan semua bahan tercampur rata hingga teksturnya halus dan licin seperti ini. Kemudian kita masukkan jus pandan yang tadi sudah kita buat. Kembali kita aduk rata. Jika dirasa warnanya masih kurang hijau, bisa kita tambah dengan pewarna hijau atau dengan perisa pandan seperti ini ya. Kita beri secukupnya, kita aduk rata kembali. Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal, kita akan saring adonan ini. Kita tampung di wadah yang lebih besar ya, karena nanti adonannya akan berbuih dan mengembang. Kita tutup adonan ini dan kita diamkan minimal 1 jam. Sekarang kita akan membuat cetakan ala penjual apang panas ya. Untuk wadahnya saya menggunakan tin wall ukuran 200 ml yang bulat. Jika ingin membuat yang benar-benar mirip dengan penjual apang panas, harusnya ini yang bentuknya persegi ya. Tapi karena saya tidak ada, jadi saya menggunakan yang bulat. Kemudian kita lubangi dua sisinya seperti ini dan kita beri sekat. Saya menggunakan tusuk sate. Jadinya seperti ini ya. Bagian bawahnya kita beri lubang-lubang ya dengan menggunakan solder supaya nanti uap panasnya bisa maksimal sehingga kue bisa mengembang sempurna. Nanti di akhir video saya akan membandingkan antara wadah yang tidak dilubangi dan wadah yang dilubangi, apakah ada perbedaannya atau tidak ya. Kemudian kita siapkan plastik, gunakan plastik yang jenis HDPE ya, karena lebih tahan panas dan lebih aman untuk makanan. Kita gunting hingga menjadi lebar seperti ini dan kita pasang di atas cetakan yang tadi sudah kita buat. Plastik kita tekan bagian tengahnya supaya membentuk cekungan dan untuk pinggirannya kita sematkan karet supaya plastiknya tidak lepas. Jadinya seperti ini. Kemudian kita rapikan plastik pinggirannya, kita gunting. Dan kita oles tipis-tipis dengan menggunakan minyak. Alternatif cetakan yang lain, teman-teman bisa menggunakan cetakan putu ayu seperti ini. Selain dua jenis cetakan ini, teman-teman bebas ya menggunakan cetakan apa saja. Kita kembali ke adonan. Adonannya sudah mengembang dan berbuih seperti ini. Kita aduk hingga buihnya berkurang banyak. Untuk memudahkan memasukkan adonannya ke dalam cetakan, kita pindahkan adonan ini ke dalam gelas bercorong. Dan kita tuang ke dalam cetakan yang tadi sudah kita siapkan. Kita tuang hingga hampir penuh ya. Kemudian adonan ini kita kukus. Sebelumnya kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih dahulu ya. Kita kukus dengan api besar selama 20 menit.
Jika teman-teman memakai kukusan biasa, jangan lupa tutupnya dialasi serbet. Setelah 20 menit, apang panas kita sudah matang dan bisa kita angkat. Sebagai bahan pelengkap, saya siapkan 70 gram kelapa parut, tambahkan sejumput garam, kemudian dikukus selama 5 menit. Kita keluarkan apang panas ini dari cetakan, dan ini mudah banget ya mengeluarkannya. Segera sajikan apang panas ini dengan taburan kelapa. Sekarang saya mau cicip apang panas pandannya ya. Ini apang yang saya buat dengan cetakan yang saya beri lubang di bawahnya. Ini empuk banget ya, dan matang sempurna, tidak ada yang bantat. Pandannya bau harum banget, dan rasanya juga enak, manisnya pas, nggak enek. Cocok banget buat temen ngeteh atau ngopi. Dan sekarang saya coba apang yang bawahnya tidak dilubangi. Ini juga empuk, mengembang, tapi bagian bawah yang paling dekat dengan dasar cetakan agak bantat ya, tapi bukan yang bantat banget. Hanya saja jika dibandingkan dengan yang diberi lubang, terasa lebih lembut dan lebih empuk untuk cetakan yang diberi lubang. Jadi kalau teman-teman mau membuat ini untuk ide jualan, sebaiknya cetakannya diberi lubang bagian bawah ya. Pertama, kita siapkan bahan cairnya dulu. Untuk santannya saya menggunakan santan instan ukuran 200 ml. Kita masukkan ke dalam wadah. Karena saya mau membuat yang rasa pandan, jadi saya tambahkan jus pandan sebanyak 150 ml. Ini saya buat dari 7 lembar daun pandan ditambah dengan air, kemudian di blender dan disaring. Kemudian kita tambah dengan air hingga volumenya 800 ml. Jika teman-teman memakai santan dari kelapa segar, teman-teman bisa memakai santan dengan kekentalan sedang dari 1 butir kelapa. Sekarang kita siapkan bahan keringnya. Saya menggunakan tepung beras ukuran 200 gram. Kita masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 9 sendok makan tepung tapioka. Jika ditimbang beratnya sekitar 90 hingga 100 gram. Tepung ini kita campur rata terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan gula pasir. Saya memakai 11 sendok makan gula pasir, atau jika ditimbang beratnya sekitar 160 hingga 170 gram. Kemudian kita masukkan bahan cair yang tadi sudah kita siapkan. Kita masukkan setengahnya dulu, kemudian kita aduk hingga gulanya larut dan tepung tercampur rata. Setelah tepung tercampur rata, baru kita masukkan seluruh cairannya. Karena warnanya masih kurang hijau, saya tambahkan perisa pandan. Kita tambahkan secukupnya saja ya, hingga warna yang diinginkan. Sekarang kita siapkan pisangnya. Saya menggunakan pisang kepok ya. Teman-teman bisa juga memakai pisang raja atau pisang yang lainnya. Pisang kita potong bulat-bulat seperti ini ya. Kita potong agak tebal saja supaya nanti tidak mengapung saat diberi adonan. Kita buat 25 buah pisang yang dipotong bulat. Kemudian sisanya kita potong memanjang seperti ini. Totalnya saya memakai 15 buah pisang kepok yang ukuran kecil. Teman-teman bisa menyesuaikan saja ya dengan ukuran masing-masing. Selanjutnya kita siapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm. Kita oles dengan minyak tipis-tipis. Kemudian kita tata pisang yang berbentuk bulat di dasar loyang. Kita tata dan kita kira-kira nanti satu potong nagasari bisa mendapatkan satu buah pisang bulat. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita didihkan sebelumnya. Dan kita siram dengan adonan. Adonan sebelumnya kita aduk-aduk dahulu ya, supaya tidak ada tepung yang mengendap. Kita siram perlahan hingga semua pisang tertutupi adonan. Kemudian kita kukus selama 8 menit. Setelah 8 menit, kita tata kembali pisang yang berbentuk panjang. Kita tata seperti ini.
Dan kita siram dengan adonan hingga semua pisang terendam adonan. Kukus kembali selama 8 menit. Setelah 8 menit, kita tata kembali pisang. Kita tata berlawanan arah dengan pisang yang ditata sebelumnya ya. Usahakan semua permukaan tertutup dengan pisang. Kemudian kita siram lagi dengan adonan hingga adonannya habis. Kukus kembali selama 30 menit atau hingga matang. Setelah matang, nagasari ini bisa kita angkat dari kukusan dan kita tunggu hingga dingin dulu ya sebelum kita potong. Setelah nagasarinya dingin, kita bisa sisir bagian pinggirannya seperti ini supaya nanti lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Kemudian kita balik, kita keluarkan nagasari dari loyang. Untuk memotongnya kita bisa menggunakan pisau plastik. Jika teman-teman tidak punya, teman-teman bisa menggunakan pisau yang dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Kita potong bentuk kotak-kotak sesuai dengan pisang yang tadi kita tata di dalam loyang. Untuk mengemasnya, teman-teman bisa membungkusnya dengan daun pisang seperti ini. Kemudian kita bungkus dengan plastik. Jika biasanya nagasari dibungkus dengan daun, dikemas seperti ini menjadi lebih modern ya, bisa untuk isian snack box. Sekarang kita akan cicip nagasarinya. Bau pandannya sudah tercium dan ini warnanya juga cantik. Pisangnya juga terlihat banyak. Dan untuk rasanya, manisnya pas. Pisangnya juga berasa banget karena kita tadi memakai 3 lapisan pisang. Teksturnya juga lembut. Ini recommended. Pertama, kita siapkan beras ketannya dulu. Beras ketan ini sebanyak 250 gram. Jika teman-teman tidak punya timbangan, ini kira-kira sekitar 1 gelas coklat ya. Beras ketan ini sudah saya rendam 2 jam. Teman-teman boleh juga kalau mau merendamnya semalaman. Kemudian ini kita tata di atas loyang. Kemudian kita siapkan santan dengan kekentalan sedang. Kalau teman-teman mau pakai santan instan bisa pakai 50 ml dan ditambah air hingga volumenya 150 ml. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, aduk rata dan siram di atas beras ketan yang tadi sudah kita tata di atas loyang. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang disimpulkan supaya beras ketannya wangi. Kemudian ini kita kukus, kukusannya sudah kita panaskan terlebih dahulu ya. Kita kukus selama 15 menit atau hingga airnya habis. Setelah 15 menit, air santannya sudah meresap ke dalam berasnya ya. Kita aduk seperti ini supaya matangnya merata. Kembali kita kukus selama 20 menit atau hingga matang. Sambil menunggu kita bisa menyiapkan loyangnya. Kita oles dengan minyak. Kita alas dengan menggunakan daun atau bisa juga menggunakan kertas roti. Oles lagi di atasnya dengan minyak. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita kembali ke beras ketannya. Ketannya ini sudah matang ya, bisa kita angkat. Supaya teksturnya lebih halus dan lebih padat, bisa kita benyek-benyek seperti ini ya. Kita tekan-tekan dengan menggunakan centong. Tahap ini optional saja ya, bisa di skip jika teman-teman suka yang teksturnya masih utuh. Kemudian kita tata di atas loyang yang tadi sudah kita siapkan. Ketan ini wajib kita tekan-tekan seperti ini ya, supaya nanti hasilnya bisa rapi. Sekarang kita akan membuat lapisan yang kedua. 4 lembar daun pandan kita iris-iris, kemudian kita akan blender. Kita tambahkan 100 ml air. Kita blender supaya nanti sari-sarinya keluar. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat adonannya. 90 gram gula pasir atau 6 sendok makan kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 40 gram atau 4 sendok makan tepung terigu.
20 gram atau 3 sendok makan tepung maizena, dan 250 santan kental. Jika teman-teman memakai santan instan, bisa memakai 100 ml santan instan ditambah dengan air hingga volumenya 250 ml. Santan ini kita masukkan bertahap, kemudian kita aduk seperti ini supaya tidak menggumpal. Setelah adonannya tidak menggumpal, baru kita tambahkan seluruh santan, kita aduk hingga gulanya larut. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 4 tetes perisa vanila atau bisa menggunakan 1 bungkus vanili bubuk. Tambahkan 2 butir telur ukuran sedang. Dan kita kocok hingga semuanya tercampur rata. Masukkan sari pandan yang tadi sudah kita buat. Kita saring terlebih dahulu ya, supaya tidak ada daun yang ikut masuk ke dalam adonan. Kita aduk rata. Jika dirasa warnanya masih kurang hijau, kita bisa menambahkan pewarna hijau atau perisa pandan. Setelah tercampur rata, kita akan panaskan adonan ini. Tidak perlu sampai mendidih ya, cukup sampai agak mengental saja. Seperti ini sudah cukup. Kita tuang di atas lapisan ketan. Kita ratakan. Jika teman-teman ingin permukaan yang lebih halus, sebaiknya tidak terlalu lama ya saat merebus adonannya tadi. Jadi adonannya tidak terlalu kental. Kemudian kita kukus selama 30 menit atau hingga matang. Supaya tidak ada air yang menetes, jangan lupa tutupnya kita lapisi kain ya. Setelah 30 menit, talam ketan ini sudah matang, bisa kita angkat. Dan kita tunggu dingin dulu baru kita keluarkan dari loyang. Setelah talam ketannya dingin, kita bisa sisir bagian pinggirannya seperti ini. Dan kita keluarkan dari loyang. Ambil daun alasnya, kemudian kita balik lagi supaya warna hijaunya berada di atas. Untuk mengiris talam ketan ini, kita menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik, atau teman-teman jika punya pisau dari plastik bisa dipakai ya. Kita potong sesuai dengan selera. Ini dia talam ketan srikaya kita sudah jadi. Warnanya cantik ya teman-teman. Jadi warna hijau untuk lapisan pandan dan warna putih untuk ketannya. Dan ini rasanya tuh enak banget, gurih dari ketannya dan manis dari lapisan pandannya. Ini recommended, bikinnya mudah dan anti gagal. Cocok banget untuk isian snack box atau untuk ide jualan. Teman-teman bisa mengemasnya di dalam plastik seperti ini supaya nanti ketika mau memakannya tidak lengket di tangan. Pertama, siapkan 250 ml santan dengan kekentalan sedang, atau bisa memakai 1 bungkus kara ukuran 65 ml ditambah dengan air. Tambahkan 200 gram gula aren, bisa juga memakai gula merah atau gula jawa, 2 sendok makan gula pasir, atau kalau mau pakai gula aren semua juga boleh. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita masak hingga gulanya larut. Masak sambil diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Kemudian setelah gulanya larut, kita matikan api dan terus kita aduk hingga uapnya berkurang. Siapkan 700 gram singkong yang sudah diparut. Singkong ini sudah saya peras ya dan saya buang airnya, tapi pati kancinya saya masukkan lagi ke dalam singkongnya. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar plain dan juga 200 gram kelapa parut. Kelapa parut ini optional ya, tapi menurut saya akan tambah enak jika ditambah dengan kelapa parut. Kemudian kita masukkan larutan gula. Larutan gula ini sudah hangat ya, jadi jangan panas-panas kemudian kita masukkan. Dan kita aduk rata.
Siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 x 7 cm. Kita oles dengan minyak tipis-tipis. Supaya nanti lebih mudah mengeluarkan talam singkong dari loyang, kita alasi dengan daun dahulu. Di atasnya bisa kita oles lagi dengan minyak. Kemudian kita masukkan adonan singkong yang tadi sudah kita siapkan. Dan kita ratakan. Adonan singkong ini kemudian kita kukus. Sebelumnya kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih ya. Kita kukus selama 40 menit. Sambil menunggu kita buat adonan untuk lapisannya. 100 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 450 ml santan kental, atau bisa memakai 3 saset santan instan kita tambah dengan air. Kita masukkan bertahap ya, kita masukkan sedikit dahulu, kita aduk rata, kemudian baru masukkan sisa dari santannya. Setelah semua bahan tercampur rata, saya akan membagi adonan ini menjadi 2 bagian. Satu bagian akan saya biarkan warna putih dan satu bagian lagi akan saya beri endapan pandan. Setelah adonan singkong kita kukus selama 40 menit, kita masukkan untuk adonan yang putih. Kita siramkan perlahan di atas adonan singkong. Kemudian kita kukus selama 7 menit. Untuk adonan sisanya, saya beri setengah sendok makan endapan pandan dan kita aduk rata. Karena warnanya saya rasa kurang hijau, saya tambahkan juga dengan perisa pandan. Jika teman-teman tidak mempunyai endapan pandan, teman-teman bisa menggunakan perisa pandan ini saja ya. Setelah lapisan putih kita kukus selama 7 menit, kita bisa menyiramkan lapisan pandan ini di atas lapisan putih. Kita siramkan perlahan saja ya. Jika ada gelembung-gelembungnya bisa dipecahkan supaya nanti permukaannya bisa rata. Kemudian kita kukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit, talam singkongnya sudah jadi dan kita angkat. Kita tunggu hingga benar-benar dingin ya sebelum dipotong. Setelah saya diamkan kurang lebih 3 jam, ini sudah dingin dan bisa kita keluarkan dari loyang. Untuk mengiris talam singkong ini, teman-teman bisa menggunakan pisau plastik atau pisau yang dilapisi plastik. Saya potong kotak-kotak seperti ini dan jadinya 25 potong. Untuk mengemasnya, teman-teman bisa bungkus dengan daun pisang seperti ini. Baru kemudian kita bungkus dengan plastik OPP. Di atasnya bisa diberi hiasan pandan ya supaya lebih cantik. Ini dia talam singkong lapis pandannya sudah jadi. Warnanya cantik ya teman-teman. Coklatnya sangat tajam karena tadi kita pakai gula aren yang pekat. Dan rasanya lapisan singkongnya ini manisnya pas, teksturnya kenyal, lapisan pandannya juga gurih. Jadi perpaduan antara manis dan gurih ini enak banget. Bisa jadi makanan tradisional yang ngangenin. Kalau teman-teman punya singkong di rumah, resep ini bisa banget dicoba ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.